Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akhirnya dalam tanda kutip mengalah terkait perundingan program nuklirnya bersama AS. Ya, setelah sebelumnya bersikeras untuk menolak negosiasi nuklir dengan AS, Khamenei akhirnya memberikan lampu hijau untuk negosiasi tersebut. Delegasi Iran dan AS pun telah melakukan perundingan terkait program nuklir Iran itu pada Sabtu 12 April 2025. Kenapa Khamenei akhirnya mengizinkan perundingan dengan AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei secara terbuka dan berulang kali melarang hubungan Iran dengan Washington. Menurutnya, berhubungan dengan AS adalah tindakan yang tidak bijaksana dan bodoh. Namun, para pejabat senior mendesak Khamenei untuk mengubah haluan dengan alasan akan ada resiko perang dengan AS dan krisis ekonomi yang memburuk jika Iran menolak bernegosiasi dengan AS. Demi eksistensi Iran, Khamenei pun mengalah dengan memberi perintah untuk mengizinkan Teheran bernegosiasi dengan Washington bahkan secara langsung jika perlu. Karena jika tidak, pemerintahan Republik Islam dapat digulingkan. Pasalnya, Iran sudah berurusan dengan ekonomi yang berantakan, mata uang jatuh terhadap dolar, kekurangan gas, listrik, dan air. Pemerintah Iran sendiri telah mengumumkan pemadaman listrik baru untuk Teheran pada April 2025. Sementara di pusat kota Yazd, kekurangan air yang parah memaksa penutupan sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah selama beberapa hari. Para pejabat pun memperingatkan ancaman perang dengan AS dan Israel sangat serius jika Iran menolak perundingan atau jika negosiasi gagal. Khamenei juga diperingatkan serangan militer terhadap dua situs nuklir utama Iran yaitu Natanz dan Fordow tidak dapat dihindari. Jika itu terjadi, Iran akan dipaksa untuk membalas hingga mempertaruhkan perang yang lebih luas. Hal itu pun menjadi sebuah skenario yang dapat merusak ekonomi lebih lanjut dan memicu keresahan dalam negeri termasuk protes dan pemogokan. Mohammad Bagher Ghalibaf, mantan komandan Korps Garda Revolusi dan ketua parlemen yang konservatif saat ini, mengatakan kepada Khamenei, perang yang dikombinasikan dengan ledakan ekonomi dalam negeri dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali. Presiden Masoud Pezeshkian juga mengatakan kepada Khamenei bahwa mengelola Iran melalui krisis-krisis yang terjadi saat ini tidak dapat dipertahankan. Dengan pertimbangan itu semua, akhirnya Khamenei mengalah. Ya, Khamenei memberikan izin untuk melakukan pembicaraan, pertama-tama secara tidak langsung atau melalui seorang perantara, dan jika semuanya berjalan dengan baik, untuk kemudian melakukan pembicaraan langsung antara negosiator AS dan Iran. Sekutu kuat Iran, yaitu Rusia dan China, juga telah mendorong Iran untuk menyelesaikan kebuntuan nuklirnya dengan Amerika Serikat melalui negosiasi. Ketiga negara tersebut telah mengadakan dua pertemuan di Beijing dan Moskwa untuk membahas program nuklir Iran. Presiden AS Donald Trump memang telah berulang kali mengatakan kesepakatan sebelumnya tidak cukup dan dia menginginkan kesepakatan yang lebih luas. Sementara itu, menurut tiga pejabat Iran, Khamenei telah menetapkan beberapa syarat dan parameter untuk pembicaraan. Meski Khamenei telah memberikan lampu hijau untuk membahas program nuklir termasuk mekanisme pemantauan yang ketat dan pengurangan pengayaan uranium yang signifikan, namun ia mengatakan bahwa rudal-rudal Iran merupakan bagian dari pertahanan diri negara dan terlarang. Mantan juru runding nuklir Mousavian mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah menyetujui tuntutan Washington dan Israel untuk membongkar program nuklirnya secara menyeluruh dan menambahkan bahwa tuntutan seperti itu akan menjadi pemutus kesepakatan. Iran juga terbuka untuk mendiskusikan kebijakan regional dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan. Iran juga akan mengindikasikan kesediaan untuk menggunakan pengaruhnya dalam meredakan ketegangan regional termasuk dengan Houthi di Yaman. Khamenei kemudian menunjuk beberapa penasehat dan orang kepercayaannya, yaitu Kamal Kharazi di bidang kebijakan luar negeri,
Ali Larijani di bidang strategi, dan Muhammad Farauzandeh di bidang militer untuk mengelola perundingan dengan Washington dan berkoordinasi. Dalam tanda lain dari melunaknya posisi Iran, Pezeshkian mengatakan Khamenei terbuka untuk mengizinkan bisnis-bisnis dan investasi Amerika untuk memasuki pasar Iran yang sebagian besar belum tersentuh. Dengan izin dari Khamenei untuk melakukan perundingan dengan AS, akhirnya delegasi Iran dan AS pun melakukan perundingan secara tidak langsung pada Sabtu 12 April 2025. Pembicaraan itu dimediasi oleh Oman di ibu kotanya Muscat. Pertemuan itu berlangsung di ruangan terpisah dengan dua delegasi saling berkirim surat. Menteri Luar Negeri Oman Badr bin Hamad al-Busaidillah yang menjadi penyampai pesan kedua delegasi tersebut. Utusan khusus Presiden AS untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff, memimpin delegasi AS, sementara delegasi Iran dipimpin Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. AS dan Iran memilih perundingan format tertulis untuk memastikan semua hal selama perundingan tercatat. Jika ada bagian yang dihilangkan salah satu pihak, pihak lain masih menyimpan catatan lengkap proses perundingan. Perundingan yang dilakukan oleh Iran dan AS menyangkut beberapa hal, termasuk upaya menekan ketegangan regional, pertukaran tahanan, dan perjanjian terbatas terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pertemuan pertama selama kurang lebih 2,5 jam itu berlangsung dengan atmosfer membangun yang didasarkan rasa saling hormat. جلسه اول جلسه سازنده‌ای بود در یک محیط آرام و بسیار محترمانه انجام شد. هیچ زبان غیر مناسب به کار گرفته نشد و طرفین تعهد خودشون رو برای پیشبرد این گفتگوها تا رسیدن به یک توافقی که مطلوب دو طرف باشه و از موضع برابر صورت بگیره نشون داده. Kedua belah pihak juga menginginkan kesepakatan dan solusi jangka pendek yang adil. طرف آمریکایی هم گفتند که اونها هم مطلوبشون یک توافقی هست که در کوتاه‌ترین زمان به دست بیاد، ولی خب این کار آسانی هم قطعا نخواهد بود و احتیاج به اراده لازم از هر دو طرف داره. طرف مقابل ما تلاش زیادی کرده امروز که اراده خودش رو برای رسیدن به یک توافق مناسب و عادلانه نشون بده. Araghchi juga mengatakan akan ada pertemuan lanjutan pada 19 April 2025 di Oman untuk mencapai kesepakatan dalam waktu sesingkat mungkin. Itulah alasan Khamenei akhirnya mengalah dan mengizinkan delegasinya berunding dengan AS. Melunaknya Khamenei dengan alasan resiko perang dengan AS dan krisis ekonomi yang memburuk dapat menggulingkan rezim tersebut. Bagaimana kelanjutan perundingan antara Iran dan AS? Ikuti terus update-nya hanya di YouTube Kompas.com.